Tony hanya menyentuh batu senilai jutaan dolar dengan dua jari. Langsung menyadari ada yang tidak beres di dalam batu itu. Pelayan di sampingnya langsung bertanya apakah Tony tertarik pada batu tersebut. Namun Tony melihat harganya dan langsung berkata bahwa itu batu palsu. Kenapa berani dihargai 2 juta dolar? Pelayan yang mendengarnya langsung tidak senang. Mengklaim bahwa keluarga mereka adalah pemimpin di dunia batu permata. Tidak mungkin menjual barang palsu. Tapi Tony tetap bersikeras dan berkata bahwa keluarga mereka memang mengandalkan barang palsu untuk menipu orang. Langsung menyebut reputasi mereka sangat buruk. Pertengkaran Tony dan pelayan semakin memanas. Akhirnya menarik perhatian pemilik keluarga, yang langsung mengira Tony datang untuk mencari masalah. Tony pun menjelaskan bahwa dia hanya merasa batu itu sangat aneh. Makanya dia bicara seperti itu. Mendengarnya, sang wanita meminta Tony menunjukkan bukti, karena keluarganya tidak mungkin menjual barang palsu. Lalu berkata, Tony harus mengakui datang untuk membuat keributan dan minta maaf di depan umum, atau buka batu itu sekarang juga. Jika ternyata asli, dia harus ganti rugi harga batu tersebut. Tony berkata bahwa dia tidak pernah salah menilai, dan bersedia membuka batu itu di tempat. Tony bahkan berkata bahwa jika batu itu asli, dia rela menerima hukuman dari wanita tersebut. Wanita itu sangat yakin pada batunya, langsung menyetujui, lalu menyuruh bawahannya membuka batu itu. Begitu potongan pertama selesai, langsung terlihat bagian dalam berwarna hijau penuh. Semua orang mulai mengejek, menyuruh Tony minta maaf dan membayar. Namun Tony tetap tenang dan berkata untuk terus memotong. Dia bilang 1 cm lagi lemnya akan terlihat. Wanita itu mengira Tony hanya berdalih demi menyelamatkan muka, lalu menyuruh tukangnya terus memotong. Ternyata benar-benar ditemukan lem di bagian dalam. Wanita itu pun terkejut, baru sadar bahwa Tony bukan orang biasa. Dia pun berkata Tony boleh menghukumnya sesuka hati. Melihat wanita itu berani bertaruh dan kalah dengan jujur, Tony pun berkata, asal dia bersedia menggendong dirinya dari sini sampai ke pintu, maka taruhan hari ini dianggap selesai. Wanita itu tampak bingung, tapi Tony lalu berkata bahwa bagian batu yang terlihat tadi, warnanya sangat murni. Itu jelas potongan langsung dari batu kualitas tinggi jenis emerald, dan teknik pemalsuannya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mendengar itu, wanita itu langsung teringat pada seseorang. Namun untuk berterima kasih atas bantuan Tony, dia pun bersiap menggendong Tony keluar. Melihat wanita itu ternyata benar-benar mau melakukannya, Tony langsung membalikkan badan hendak pergi. Namun dia langsung dipanggil oleh wanita tersebut. Sebagai bentuk terima kasih karena telah membongkar kebenaran, dia menawarkan Tony uang sebesar 1 juta dolar. Namun Tony langsung menolak, lalu pergi dari tempat itu. Saat di jalan, dia melihat pacarnya sedang diganggu oleh preman. Ternyata ibu pacarnya berutang 800.000 dolar karena berjudi batu, dan demi melunasi utang itu, ibunya bahkan menjual anak perempuannya pada si preman. Namun Tony tahu semua ini adalah jebakan preman tersebut. Demi membantu pacarnya melunasi utang, Tony langsung memilih satu batu dari kios batu. Preman mengira Tony ingin menyerangnya, namun Tony berkata dia hanya ingin membayar utangnya. Baru saat itu preman sadar bahwa Tony ingin berjudi batu dengannya. Preman pun mengejek Tony yang katanya tidak tahu apa-apa. Namun Tony langsung minta batu itu dibuka. Begitu batu dibuka, semua orang langsung terkejut. Preman pun berkata dia bersedia membeli batu itu seharga 3.000 dolar. Tony langsung setuju, lalu masuk ke dalam untuk memilih batu untuk si preman. Tak lama kemudian, Tony memilih banyak batu sekaligus. Preman pun tercengang, langsung sadar bahwa Tony bukan orang biasa, lalu mengundangnya untuk bergabung dengan timnya. Tony langsung setuju. Namun detik berikutnya, Tony berkata bahwa di tempat ini tidak ada batu bagus. Sebaiknya pergi ke aula batu permata. Preman yang mendengar bisa dapat untung lebih besar, langsung setuju dengan usulan Tony. Keesokan harinya, mereka datang ke aula batu. Preman pun merasa dia akan